Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya pada pengantar taksonomi yang kedua. Pada pengantar taksonomi yang kedua, saya ingin mengulangi bahwasanya taksonomi itu pada pengantar yang kedua itu mengenai taksonomi invertebrata dan vertebrata. Kemudian saudara-saudara, taksonomi dan klasifikasi itu memiliki makna yang berbeda. Taksonomi itu adalah teori dan praktek klasifikasi, pemberian nama dan penyusunan yang sistematis dari organisme ke dalam kelompok-kelompoknya. Jadi dalam taksonomi itu ada kegiatan teori dan ada kegiatan praktek dari klasifikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di video yang pertama, klasifikasi itu pengelompokan. Kemudian di sini ada pemberian nama dan penyusunan yang sistematis. Makanya ada beberapa kalangan ahli yang menyebutkan taksonomi itu sama dengan sistematika. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang menganggapnya tidak sama, dalam hal ini kami menyebutnya taksonomi itu sama dengan sistematika. Ke dalam kelompok-kelompoknya, ke dalam takson-taksonnya. Jadi kalau ditanya apakah sama taksonomi dan klasifikasi, maka jawabannya adalah berbeda. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi itu adalah kegiatan pengelompokan organisme. Siapa yang dikelompokkan adalah organisme menurut aturan tertentu pada jenjang tertentu yang disebut dengan takson. Nah, seperti yang disampaikan dalam video pertama, tujuan klasifikasi itu adalah untuk mempermudah mempelajari organisme dan untuk menunjukkan hubungan kekerabatannya atau relationship-nya. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya taksonomi, teori dan praktek klasifikasi, pemberian nama dan penyusunan yang sistematis dari organisme ke dalam kelompok-kelompoknya. Dan di dalam taksonomi itu ada kegiatan klasifikasi. Berikutnya, apa tujuan klasifikasi? Seperti yang sudah saya sampaikan, tujuannya adalah untuk mempermudah mempelajari organisme dan menunjukkan hubungan kekerabatannya atau relationship-nya. Klasifikasi tidak sama dengan taksonomi. Kalaulah kita buat lingkaran besar, yang di luar itu adalah taksonomi, dan di dalam taksonomi ada kegiatan klasifikasi. Baik, saudara-saudara semuanya, ada istilah hierarki taksonomi, atau yang dimaksud adalah urutan dari klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri pengelompokan berdasarkan takson-takson. Nah, ada 3 kategori takson. Yang pertama adalah takson di atas spesies, kemudian takson spesies, dan yang ketiga adalah takson di bawah spesies. Jadi spesies sebagai fokus kategori pengelompokannya atau pembagian takson. Mungkin saudara-saudara sudah mengenal adanya filum, subfilum, kemudian ada superkelas, ada kelas, ada superordo, ada ordo, itu semua di atas spesies. Kemudian ada di bawah spesies, misalnya subspesies. Spesies sebagai fokus pembagi atau pengelompokan. Dan yang pokok, karena tidak semua kategori takson itu dapat
diisi atau dipenuhi. Yang pokok adalah filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Saya ulangi, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian, saudara-saudara, kategori takson itu menurut Mayer and Ashlock tahun 1991 itu ada kingdom, filum, kemudian ada subfilum, ada superkelas, ada kelas, subkelas, cohort, superordo, subordo, superfamili, famili, subfamili, tribus, genus, subgenus, dan spesies. Nah, dalam mengklasifikasikan hewan tidak semuanya akan terpenuhi atau akan dapat kita laksanakan. Kemudian kita berpindah berkaitan dengan klasifikasi yang sudah kita sampaikan tadi. Klasifikasi adalah pengelompokan. Sejarah klasifikasi itu terkait dengan ilmuwan. Yang perlu kita sampaikan, kalau ada pertanyaan kapan dimulainya klasifikasi itu ada sejak adanya manusia. Tapi dalam hal klasifikasi sederhana. Kemudian ilmuwan yang pertama yang perlu saudara ketahui adalah Aristoteles. Dia mengelompokkan hewan itu menjadi dua kelompok, yaitu Anaima dan Enaima. Avertebrata, tidak bertulang belakang, dan Enaima, hewan bertulang belakang dan berdarah merah. Tapi apakah klasifikasi ini masih bisa dipakai sampai hari ini atau untuk hari ini? Silahkan nanti Anda bisa mentelaahnya. Jadi klasifikasi yang disampaikan oleh Aristoteles itu dia mendapatkan penghargaan, orang yang pertama kali mengklasifikasikan dalam bukunya Historia Animalium, dia sebagai bapak zoologi. Kemudian ada Gaspar Bauhin tahun 1623. Dia sebetulnya orang yang pertama menerapkan penulisan spesies, nama takson spesies dengan sistem binomial, dengan sistem dua nama. Tetapi dalam perjalanannya yang diakui sampai sekarang adalah Carolus Linnaeus atau Carpon Linneo dalam bukunya Systema Naturae. Dan Aristoteles ini dijuluki sebagai bapak taksonomi atau bapak klasifikasi. Nah, kajian mengenai Linnaeus itu nanti berkaitan dengan tata nama atau nomenklatur. Kemudian saudara-saudara masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain yang dijuluki atau mendapat julukan sebagai bapak. Ada bapak zoologi, ada bapak taksonomi, ada bapak genetika, John Gregor Mendel, ada bapak evolusi, Charles Robert Darwin, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai tata nama atau nomenklatur itu menyangkut tata aturan dalam penulisan takson. Salah satunya adalah aturan penulisan takson spesies. Penulisan takson-takson yang lain itu berkaitan dengan akhiran penulisan. Sedangkan penulisan takson spesies itu lebih spesifik. Linnaeus itu ada 4 prinsip klasifikasinya. Jadi prinsip klasifikasi Linnaeus ada 4. Yang pertama adalah bahasa Latin. Itu untuk penulisan nama takson spesies dengan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, sistem binomial.
sistem binomial ini cara menulis nama takson spesies dengan menggunakan dua kata. Kemudian ciri berpasangan dan hubungan struktural. Kita akan jelaskan. Yang pertama, bahasa Latin, penulisan nama untuk takson spesies dengan menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi bisa nama lokal, nama daerah, tapi dia dilatinkan atau mengikuti kaidah bahasa Latin. Yang kedua, penulisan nama untuk takson spesies dengan menggunakan dua kata. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini dalam aplikasi kegiatan taksonomi itu sangat perlu untuk diaplikasikan atau dipatuhi. Kemudian yang keempat yang ketiga adalah ciri berpasangan. Ya. Yang keempat hubungan struktural. Nah, kata pertama itu untuk sistem binomial penulisan spesies tadi itu adalah kata genus. Sedangkan kata keduanya adalah penunjuk jenis atau penunjuk spesies atau epiteton spesifikum atau nomen trivial. Jadi kata kedua itu penunjuk spesies, penunjuk jenis. Ya, kalau diidentikan jenis itu sama dengan spesies, dan epiteton spesifikum atau nomen trivial. Berikutnya lagi kita ambil contoh, misalnya ada nama spesies Fasciola hepatica yang dalam bahasa lokalnya, bahasa kitanya adalah cacing hati domba. Fasciola itu kata satu, kata pertama genus, sedangkan hepatica itu adalah penunjuk spesies atau epiteton spesifikumnya. Ada kata hepatica, asal katanya hepar, ya, hati. Makanya cacing hati domba itu memang habitatnya di hati. Kemudian ada Anopheles sundaicus, ini nyamuk vektor malaria untuk wilayah Indonesia bagian barat. Itu vektor yang potensialnya adalah Anopheles sundaicus untuk vektor malaria. Kata pertama genusnya Anopheles, sundaicus adalah nomen trivialnya. Ada kata asal katanya Sunda, itu nama suku. Kemudian Mistacolepus padangensis, ikan bili di Danau Singkara. Padang itu nama kota. Jadi untuk kata kedua, ya, kata kedua epiteton spesifikum atau penunjuk jenis itu bisa nama suku, nama kota, nama habitat tempat hidup, nama spesifik, ya, dari spesies yang dimaksud. Kemudian 3 ciri berpasangan untuk menunjukkan suatu struktur. Misalnya apakah seekor hewan kakinya berruas-ruas atau tidak, dan bila iya apakah kakinya 3 pasang, jika 3 pasang apakah memiliki sayap, dan seterusnya. Jadi mirip dengan pertanyaan untuk mengidentifikasi yang bertugas untuk mencatat semua karakteristik dari taksonomi hewan tersebut. Kemudian yang keempat hubungan struktural, itu menunjukkan hubungan filogenetik. Nah, filogenetik ini merupakan bagian dari kajian evolusi tentang sejarah perkembangan organisme mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Nah, organisme yang dekat hubungan secara filogenetik itu memiliki struktur organ yang sama. Jadi kalau kita ambil contoh pada hewan vertebrata, misalnya kelompok amfibia itu memiliki hubungan struktural, hubungan filogenetik dekat dengan sesama amfibia, kelompok spesies amfibia, ya, memiliki struktur organ yang sama, misalnya sama-sama memiliki 3 ruang jantung. Ya. Kemudian
Saudara-saudara, aturan penulisan takson spesies seperti yang sudah saya sampaikan memiliki khas atau kekhususan. Itu jika Anda menulis atau saudara-saudara menulis nama spesies atau nama Latin, maka huruf pertama untuk kata pertama genus tadi itu harus huruf besar atau huruf kapital, dan huruf pertama untuk kata kedua penunjuk jenis atau epiteton specificum itu harus huruf kecil. Kemudian penulisan nama takson spesies itu ditulis miring atau italik, dan jika tidak digarisbawahi putus antara kata pertama dan kata kedua. Kita ambil contoh misalnya manis javanica, itu terenggiling, mamalia yang bersisik. Itu manis kata genus, kata pertama, M-nya huruf besar, javanica J-nya huruf kecil, petunjuk jenis kata pertamanya huruf kecil. Kemudian berikutnya lagi ada nama spesies dari spesies protozoa, Euglena viridis, ya, ini dari kelas Flagellata, tidak dimiringkan tetapi digarisbawahi putus antara kata satu dan kata kedua. Berikutnya saudara-saudara, kita harus konsisten dalam mengaplikasikan atau menerapkan ya dalam aturan penulisan spesies. Nah, kita ambil contoh, ada kajian tentang klasifikasi. Misalnya kita diminta untuk membuat klasifikasi lebah madu misalnya, Apis dorsata. Maka kita urutkan mulai dari atas, filumnya adalah Arthropoda, kelasnya adalah Insecta, subkelasnya adalah Pterygota, ordonya Hymenoptera, familinya Apidae, genusnya Apis, kemudian spesiesnya Apis dorsata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara dapat mengaplikasikan penulisan spesies ini seperti yang diharapkan dalam taksonomi biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.